yang tadi nanyain heboh-heboh di TikTok sampai kita tahu Cynthia itu dari TikTok. Bu, tolong Bu jelasin Bu. Nah, ini gimana nih proses ngebangun usaha ini? Kan tadi banyak banget ya, dari florist, wedding organizer. Gimana? Apa yang melatar belakangi dan gimana prosesnya ngebangun ini? Iya. Katanya mulai dari nol lagi ya. Ini gimana ceritanya nih? Up gitu kan, usia 11 tahun, ditinggal mama sama ayah, sekolah, harus kuliah, tapi berprestasi gitu. Prestasi apa aja sih yang udah diraih? Perempuan idaman banget, cantik, multi talent, pengusaha, lu gada ya, apa lo mau gua ada. Perempuan idaman banget gitu. Harusnya Hah? di mata orang yang tepat kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini di diskusi kopi udah kedatangan tamu yang luar biasa, perempuan cantik, perempuan karir, terus yang paling penting perempuan inspirasi. Yeay. Selamat datang Cynthia di diskusi kopi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Iya. baik ya. Stay healthy ya, Iya. sehat, terus cantik ya. Amin amin. Amin. Oke, sebelumnya karena biasanya kalau di diskusi kopi itu kita ada yel-yel untuk membangun semangat kita di sore hari ini. Kalau saya bilang diskusi kopi, jawabnya diskusi pangkal eksekusi. Oke, Cynthia, are you ready? Ready. Oke. Diskusi kopi, diskusi. Oke, Oke, ulang. Oke. Diskusi dulu Ya, ya. diskusi pangkal eksekusi. Eksekusi, oke. Oke. Diskusi kopi, diskusi pangkal eksekusi. Oke. Luar biasa. Terima kasih Cynthia udah datang ke diskusi kopi buat sharing. Kami dari diskusi kopi itu kemarin lihat sesuatu yang viral ya. Ternyata Cynthia pernah menggemparkan dunia pertiktokan ini. Wah, ada apa dengan Cynthia gitu kan, sehingga heboh banget, gila di dunia TikTok Bangka Belitung. Luar biasa. Apa sih yang sampai viral gitu? Teman-teman penasaran gitu kan, siapa sih tamunya diskusi kopi pada siang hari ini. Tapi sebelum ke sono, kita pengen tahu lebih dekat biar lebih akrab, dan ini kali pertama juga saya dan Cynthia ketemu, tapi kalau stalkingnya udah lama Udah lama banget gitu kan. Gila cewek ini, gila gitu. Gila itu artinya kalau di Bangka itu lebih ke sesuatu yang Positif wow, ya, positif positif ya ya. konotasinya. Oke, Cynthia, siapa sih Cynthia ini sebenarnya? Iya, asalnya dari mana Cynthia? Kalau Cynthia sendiri sih asalnya Pangkal Pinang asli. Pangkal Pinang asli. Cuman ada darah Medannya. Oke. Dari kakek kan. Oke, Ya. Makanya namanya ada Sinaganya. Sinaga, Marga Naga ya. Iya, benar-benar. Siap. Sekolah besar itu di Bangka. Iya, dari Oke. SD sampai kuliah juga Oke, kuliah di Bangka. Cinta banget sama Bangka. Wah, luar biasa. Kuliah Di UBB, UBB. Universitas Bangka Belitung. Jurusan apa tuh? Jurusan apa? Manajemen. Wow. Iya, manajemen. Jadi sangat korelasi ya dengan kehidupan sekarang antara Iya. manajemen. Itu bisa kuliah di manajemen karena salah jurusan atau memang Salah jurusan. ini pernah diceritain ini, kenapa sampai bisa salah jurusan gitu, awalnya gimana? Awalnya pengen jurusan apa? Cita-cita dari kecil nggak ganti nih, sampai SMA pun nggak ganti. Cita-citanya jadi dokter. Wah. Jadi dokter bedah tuh. Akhirnya dokter cinta. Enggak. Kalau dokter cinta mah nggak sakit hati sampai Iya, sekarang. siap ibu, nggak sakit hati. Iya, jadi awalnya pengen jadi dokter bedah dari kecil sampai SMA juga pengen jadi dokter bedah. Terus SMA-nya juga udah dari kelas 10, kalau zaman-zaman Cynthia dulu kan udah penjurusan dari kelas 10 kan, kayak gitu kan. Setelah itu kebetulan Cynthia punya 2 adik nih. Satu adik Cynthia istimewa. Oke. Istimewa banget, iya. Jadi dia sama Cynthia, bareng sama Cynthia tinggalnya. Jadi waktu lulus SMA mau daftar kuliah, kebetulan yang sekolahin ada. Kalau
suaminya ayah, kakaknya ayah. Jadi, Oke, Uwa lah ya. Paman lah paman. kali ya, Oke. uncle. Uncle. Ya, jadi dia minta Cynthia sekolah di luar. Mm-hmm. Turutin yang Cynthia mau. Tapi Cynthia tuh mikir, adek Cynthia ini yang istimewa ini sukanya jalan-jalan. Oke. Iya, jalan-jalan. Susah juga repot ya kalau Iya. tinggalin. Jadi nggak bisa ditinggal. Otomatis mau nggak mau Cynthia harus milih sekolah di Bangka. Sebenarnya diizinin bawa adek ke Jakarta. Itu waktu itu kan pengen di sekolah di Jakarta kan. Tapi mikir lagi nih, kalau dibawa ke Jakarta kira-kira ini adek kemana-mana. Di Bangka aja cukup Tebuali, Mentok atau segala macam itu udah lumayan. Apalagi Jakarta yang kayak gitu kan, bisa sampai nggak tahu lah kalau udah, apalagi udah naik kapal kan, nggak tahu kan mau gimana. Apalagi tingkat kejahatan di sana gede banget kan, ya. Sangat berisiko lah intinya ya buat si adek. Jadi akhirnya milih kuliah di situ, dapatnya manajemen tuh, SBMPTN-nya dapat manajemen. Udah tuh semester 1, semester 2 itu sampai enggak ikut UAS 3 mata kuliah. IPK di bawah 3 segala macem. Akhirnya itu sempat sakit kan. Sempat sakit. Terus mikir nih, kalau kayak gini terus enggak bakal selesai. Bakal ngerugiin uang, waktu dan segala macam. Akhirnya ya udah, kayaknya ini memang jalan yang dikasih Tuhan. Kuliah di Bangka, ngurusin adik 2, yang satu spesial. Iya, jadi akhirnya selesai juga. Selesai tahun juga. 2020 tadi ya selesai. Cynthia umur berapa sih? 22 tahun. Kelahiran 99. Ya. Masih adik-adik gemes ya. Harusnya ya. Ya, adik-adik gemes yang harusnya hari ini itu nggak ngurusin apa, ngurusin pekerjaan, nggak ngurusin adik, harusnya hari ini main tiktokan terus gitu kan. Iya, tapi harus ada tanggung jawab. Nah, aku kan dengar tadi Cynthia ngurusin adik. Maaf, your mother and father? Mama sama ayah udah meninggal sejak tahun 2010. Beda 2 minggu. Ibu dulu sakit. Ya. Wow. Sakit, dua-duanya sakit. Jadi memang begitu. Ya 2010. Mama itu tanggal 6 Desember. Ayah itu 19 Desembernya. 2 minggu. 2 minggu. 2010. Itu di usia berapa sih? Usia 11 tahun, waktu itu sekolah kelas 1 SMP. Wow. Ini makanya kalau dari kita sih kemarin kenapa kita ngundang Cynthia, karena menurut tim kreatif Cynthia itu fighter woman gitu. Saya nggak percaya juga emang fighter woman-nya di mana gitu. Tapi kesini kita udah mulai tahu, dari usia 11 tahun udah ngurusin 2 adik. Sebelumnya waktu itu nggak ngurusin yang sampai satu rumah itu cuma bertiga ataupun berdua. Itu masih mencar lah sama nenek, karena kan selalu kecil juga kan. Iya, karena tinggalnya pun sempet pisah-pisah waktu itu kan. Itu juga sedih sih, satunya di mana kayak gitu kan. Ya, itu yang bikin sedih ya. Dan pada akhirnya waktu bisa kumpul lagi tuh seneng banget kayak gitu kan. Dan itu mungkin jadi goalsnya Cynthia ya untuk bersatu gitu. Iya, dan akhirnya kesampaian kan. Dan sekarang udah bersatu ya? Iya, udah bersatu. Ini gimana ceritanya nih? Maaf gitu kan, usia 11 tahun ditinggal mama sama ayah, harus sekolah, harus kuliah. Itu ngapain aja? Yang pasti sekolah. Sampai bisa sekolah itu apa, perjalanan apa gitu yang, dan satu motivasi atau pernah dengar nasihat apa yang bisa menjadikan Cynthia itu ya selesai kuliah itu luar biasa. Kalau waktu ditinggalin itu nggak ada mikir yang gimana sih, sempet nggak satu bulan kalau nggak salah, karena sedih lah pasti kan, dua-duanya nggak ada kayak gitu kan. Malah sebelum orang tua meninggal itu juga ada kisah kan, ada kisah lagi yang dimana di situ aku harus menyaksikan berbagai kejadian, terus peristiwa yang dimana mungkin di usia aku yang kayak gitu bisa dibilang apa ya, mentalnya
psikisnya udah melihat yang sebenarnya belum layak iya, dilihat. itu yang gitu. benar, iya benar-benar itulah. Dan yang Cynthia jalanin, yang Cynthia pikirin waktu itu hanya sekolah. Jadi mau gimana pun, aku lupa sih ada nggak nasihat yang gimana, tapi yang pasti ada kan, pasti ada, cuman nggak tahu yang mana yang nyangkut, yang nggak, yang inget Cynthia sekarang nggak ada kayak gitu. Tapi yang ada di pikiran Cynthia, ya saya harus sekolah, saya harus selesai, karena di lingkup keluarga Cynthia ini semuanya sekolah, pendidikannya selesai. Kalau aku nggak sekolah, aku mau ingin jadi apa? Orang tua udah nggak ada nih, punya adik nih. Cynthia tuh selalu mikir Cynthia tuh punya adik kayak gitu. Jadi kakak sekolah, aku sekolah, dan adik-adik aku juga harus sekolah kayak gitu. Itu aja sih, cuma sekolah waktu di umur segitu ya. Tapi untuk sekarang kayak gitu udah kayak punya tanggung jawab sendiri, terus punya cita-cita yang dimana itu yang paling penting itu bahagiain mereka kayak gitu, kasih apa yang mereka mau kayak gitu. Oke, jadi pikiran karena punya adik dan itu ngerasa tanggung jawab Cynthia itu yang menjadikan cambuk untuk Cynthia bangkit, untuk Cynthia mencapai kesuksesan agar si adik bisa apa ya, bisa sama kayak orang bisa lain, sama orang lain dan tidak merasakan apa yang seharusnya tidak dia rasakan. Iya benar-benar. Gila sih, itu sangat apa ya, luar biasa menurut aku. Enggak, dan tapi itu sih yang buat Cynthia jadi kayak sekarang ya. Iya banyak sih perjalanannya, tinggal sama temen udah pernah kayak gitu kan, tinggal sama keluarga juga udah pernah, dan pada akhirnya waktu itu SMA akhirnya memutuskan untuk tinggal di rumah sendiri kayak gitu. Karena Cynthia ini orangnya susah diatur sebenarnya, keras kepala juga. Tapi kan dari situ namanya juga proses kan, dari anak yang umur segini yang kurang kasih sayang dari orang tuanya, terus ditinggal orang tua, terus harus sekolah, di sisi lain juga pengen beli ini beli itu kayak gitu kan. Anak kecil, bentar lagi dari anak kecil Cynthia itu tapi berprestasi kan. Alhamdulillah. Iya. Jadi makanya itu yang buat menarik itu dari Cynthia, terlepas ditinggalkan ayah sama ibu tapi berprestasi gitu. Prestasi apa aja sih yang udah diraih? Kalau SD kayak gitu kan mama sering ngajarin kita nyanyi kayak gitu. Iya, siap nyanyi. Nari gitu ya, nari-nari tradisional kayak gitu. Dari SD tuh udah suka kayak waktu itu pernah juara tari dambus kayak waktu SD gitu. Terus ikut-ikutan dokter kecil kayak gitu kan. Dan SMP-nya itu Cynthia ikut kejuaraan apa ya? Kayak popda kayak gitu, kejurda kayak gitu. Itu senam lantai. Tapi yang ritmiknya yang kayak balet kayak gitu. Alhamdulillah kayak gitu kan, alhamdulillah cuma sampai provinsi sih, tapi alhamdulillah kayak gitu. SMA-nya sama kayak gitu, ikut kalau di bidang olahraganya kayak gitu. Terus kalau SMA itu ini ya, ya itu yang mana itu yang pakai topi yang ini. Iya ya Allah, jelek banget. Iya ini waktu di Belitung itu kejurda. Kejuaraan daerah. Poprov enggak? Ya kalau Poprov udah provinsi kan. Ya ini. Ya, ini SMP kelas itu nggak mudah sampai ke tahap Poprov itu nggak mudah karena itu mewakili kabupaten kota ya. Sampai ke tahap ini luar biasa ya. Anak 11 tahun ditinggal kedua orang tuanya tapi masih bisa berprestasi. Dan keadaan bukan sebagai alasan untuk nggak berprestasi, nggak berkarya, nggak berpendidikan. Benar, itu harus dicatat sama teman-teman yang nonton ya, dan yang sekarang yang sibuknya main TikTok, orang tuanya lengkap, nggak berpendidikan, ngapain hidup di dunia ya? Iya, nggak juga kayak gitu. Nggak juga kayak gitu. Sebenarnya TikTok juga ngasilin uang kalau memang kontennya, tapi kalau konten positif rada susah ya. Iya, harus yang kontroversi. Iya benar. Yang itu nanti lah, terus simpen lah itu ya, gimana kisahnya itu gitu kan. Tapi memang bener sih, berarti cerita dari teman-teman Cynthia fighter woman gitu. Ngerasa iya nggak? Iya sih. Iya, kenapa ya? Kayak
ngerasa Tuhan itu ada, Allah itu ada. Oke. Kadang kita, tapi Sinta juga pernah di posisi Tuhan, kenapa sih aku di kayak gini, orang tua diambil, semuanya diambil apa segala macam, nggak kayak mereka yang pengen ini pengen itu, Ada, pengen enak. ngadu ada Ada. kayak gitu ya. Tapi enggak, Tuhan itu adil. Oke, Adil sekarang banget. baru tahu Iya, nih Tuhan kenapa itu. Tuhan ngambil semua itu Iya. dari Cynthia dan Heeh. baru ngerasa adil. Gimana? Kenapa bisa sekarang ngerasa adil gitu? Mungkin kalau dari segi orang tua itu, kenapa mereka diambil, mungkin Tuhan sayang karena nggak mau lihat mereka sakit kayak gitu kan. Mama itu kan sakit udah dari tahun berapa kayak gitu kan, terus dengan perjalanan rumah tangganya yang gimana kayak gitu kan, jadi mungkin Tuhan lebih baik dia aku ambil, nanti mungkin bahagianya Iya, di sana bareng-bareng amin, kita amin. lagi kayak Iya, gitu ya. amin, Heeh. amin. Dan ayah juga mungkin kenapa dipanggil dulu sama Allah ya, karena ada maksud kan pastinya. Iya, sih. Yang pasti Pasti. nggak mau mungkin sakit ataupun nanti berbuat hal yang enggak Iya. kayak gitu kan, yang Oke. terlalu berlarut-larut, jadi Diambil mending dulu. disimpen nih buat di sana kayak gitu kan, buat kita ketemu bareng-bareng di surga nanti. Amin. Amin, amin, Allahumma amin. Tapi percaya deh. Jadi kita kan sering ya dengar istilah naik kelas Iya. gitu. Kalau kita flashback ke waktu kita sekolah dulu, orang yang bisa naik kelas itu adalah orang yang sering latihan dan orang yang ikut ujian gitu. Iya benar. Jadi jangan ngarep lu naik kelas gitu kalau lu nggak pernah latihan dan ujian gitu. Dan mungkin ini nih Tuhan pengen kasih maksud bahwa Cynthia itu bakal naik kelas gitu. Iya. Makanya latihan terus diuji gitu. Biar Cynthia naik kelas gitu. Saya juga percaya sama itu, kayak di bio Instagram Cynthia itu apa ya, surat insyirah ya. Ya. Karena setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Satu kesulitan mungkin Tuhan kasih kemudahannya 3 atau 10. Sabar nggak kitanya, dan Cynthia udah ngerasain itu semua. Wow. Kalau kita sabar, terus kita jangan lupa cuma sabar doang ya, tapi berusaha sama berdoa. Sabar terakhir. Ya. Itu kan perjalanan spiritual Cynthia ya. Luar biasa. Dalam hal apapun kalau kita ngelakuin 3 itu, menurut Cynthia itu bakal kesampaian. Nah, anak 11 tahun ditinggal kedua orang tuanya. Dan ini kita pengen tahu nih tentang perjalanan spiritualnya Cynthia. Ini kan tentu anak remaja, tingkat penasarannya tinggi, kontrol orang tua nggak ada gitu. Gimana tuh? Kalau Cynthia sendiri tipe orang yang udah tahu ini bakal salah, Cynthia nggak mau ngelakuin. Kalau dalam hal yang mungkin narkoboy misalnya, terus kayak alkohol. Kenapa harus narkoboy, nggak narkogel kan? Ini kayak diskriminasi ini ke boy-boy nih. Kebanyakannya soalnya kan laki-laki kan. Ya, plesetan aja biar nggak enak didengar sama teman-teman kan. Itu prinsip yang Cynthia lakuin. Tapi balik lagi ke adik-adik, itu aja, balik lagi ke adik. Kayak pernah misalnya di posisi yang ibaratnya sempat dapat masalah gede kan, kayak kemarin masalah yang enggak diinginkan kayak gitu kan, kayak ngerasa apa aku selesai ya kayak gitu, apa aku berhenti kayak gitu kan. Tapi aku selalu datang nih ke kamar adik lagi tidur kan, mereka lihat, ya Allah kalau aku nggak ada ini siapa kayak gitu kan. Aku tahu aku punya abang, punya kakak cewek, tapi mereka kan udah punya keluarga, udah punya tanggung jawab sendiri. Setidaknya memang memberi, tapi kan kalau udah berkeluarga ini kan agak susah kan. Jadi sekarang Cynthia kan yang gimana ngebangun sebuah apa ya, mungkin keuangan lah untuk mereka, apa pundi-pundi uang, menghasilkan uang buat mereka. Jadi Cynthia kerja untuk mereka nantinya. Gini, sekarang ini fenomena umum sih sebenarnya gitu kan, ada orang tuanya lengkap tapi masih banyak tuh remaja-remaja yang melakukan penyimpangan gitu. Nah, seorang Cynthia
itu maaf gitu, sekali lagi minta maaf, nggak punya orang tua tapi nggak apa ya, bisa ngontrol diri sendiri gitu sampai nggak terjerumus ke kenakalan remaja atau sebagainya gitu. Itu apa udah pernah dilalui juga atau pernah dilalui atau gimana? Pernah tapi nggak parah banget kayak gitu. Mm-mm. Pernah tapi nggak parah banget. Tapi setelah itu Tuhan itu sayang mungkin ya sama Cynthia ya. Jadi setiap, nggak setiap sih, soalnya nggak sering, dan cuman mungkin seumur hidup satu kali kayak gitu kan, satu kali kayak mungkin minum lah kali kayak gitu lah ya. Biasa remaja Satu ya. kali seumur hidup Cynthia selama 22 tahun ini ya. Habis itu Tuhan langsung ambil Cynthia lagi nih, bukan ambil dalam artian mati gitu kan, ambil dalam artian kamu udah salah nih, balik dong. Berarti Tuhan tuh baik banget kan sama Cynthia. Asli dong. Iya, baik banget. Cynthia dikasih banyak kemampuan, mungkin itu untuk hidup Cynthia. Mungkin kalau Cynthia nggak punya kemampuan dikasih Tuhan, atau nggak bisa lihat, nggak bisa bersyukur dengan apa yang dikasih Tuhan, Cynthia mungkin udah jadi apa dengan nggak ada kontrol orang tua apa segala macam kan. Kalau Cynthia memperlaman ya nggak apa-apa kan, nggak ada yang marah. Abang juga jauh, keluarga juga kan paling lewat WhatsApp kan itu bisa bohong kan kalau kayak gitu kan. Ya bilangnya di sini, taunya di sini. Tapi ya Tuhan itu baik selalu. Kalau udah mulai mau nakal dikit kayak gitu, ditarik kayak mungkin kayak misalkan dikasih sakit, ataupun dikasih nggak punya uang misalnya. Kita kan berpikir kalau lagi sedih kan mikir tuh kan mau gimana, sama Tuhan dapat cobaan kayak gitu. Iya kayak gitu, kayak kemarin kan sempet yang aku bilang kayak minum kayak gitu satu kali, terus abis itu sakit. Ya sakit, operasi segala macem. Dan akhirnya dari situ aku tuh mikir kan, waktu perut aku tuh 2 dibelah. Satu itu usus buntu, cuman dia tuh udah pecah kan. Kalau pecah tuh kan bahaya kan, jadi sempet ke rahim apa segala macem. Jadi operasinya bukan di kanan doang, di kanan itu dipasangin selang, dibolongin tuh, satunya dibeset tuh di tengah. Iya, jadi waktu waktu selesai operasi, selang itu kan ditarik tuh kan, dibuka tapi nggak dibius. Oh my god, itu jadi aku nggak kebayang ya, ditarik kayak gitu ya. Setelah aku mikir, ya Allah, aku bilang di dunia aku kayak gini juga sakit, aku bilang apalagi di sana kan, aku bilang gitu. Nah akhirnya habis dari rumah sakit, pas di rumah sakit tuh udah belajar minta kerudung sama kakak kan. Dari situ, dari tahun 2017 itu kerudung. Gila sih, ini perjalanan spiritualnya Cynthia yang luar biasa gitu. Jadi kalau kayak misalnya kayak aku, orang tua masih lengkap, itu kita asli pure didikan orang tua gitu. Tapi kalau Cynthia itu udah ada campur tangan Tuhan, udah pure didikan Tuhan. Gitu. Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kerennya lagi dari Cynthia ini, setelah kita kepo-kepo gitu, yang seharusnya nih ya pada umumnya, bukan seharusnya ya, lebih ke pada umumnya anak remaja yang nggak ada pengawasan orang tua ya biasa yang saya bilang tadi, kenakalan remaja. Tapi ternyata Cynthia itu berprestasi lagi nih di usia remajanya. Luar biasa. Ternyata Cynthia juga bujang Dayang Bangka Belitung. Enggak, Bangka Tengah. Oh, Bangka Tengah. Iya. Iya, ini SMA ya. Aku juga udah lupa. Cantik banget. Kepoin Facebook ya. Oke, guys. Ya, pengen tahu lebih dekat lagi Cynthia, komen. Follow IG-nya di bawah ini. Ini gimana ceritanya nih? Ini waktu itu SMA kalau nggak salah 2015 ya. 2 SMA. Seneng aja Kak, aku tuh seneng banget sama seni kayak gitu. Iya, seneng banget. Seneng aja berprestasi. Waktu itu mikir nih, kalau berprestasi dapat uang nih dari sekolah. Berprestasi dikenal orang. Jadi di saat aku tuh kan mikirnya bisnis, jualan apa nih kayak gitu. Jadi kalau kita lebih dikenal orang kan, mungkin kalau bahasanya networking. Networking. Jadi punya link di mana-mana kayak gitu. Pengen suka sih tampil kayak gitu, suka. Tapi yang dalam hal-hal positif. Ya, ini juara. Ini waktu itu dapat Dayang Berbakat.
Dayang berbakat, Ya ya. percaya sih kenapa bisa dapat predikat dayang berbakat. Karena nyanyi oke, nari oke, public speakingnya juga oke. Ya saya sepakat lah dengan dewan Amin, jurinya ya. amin. Luar biasa. Heeh. Ini yang oke. Lagi balik lagi. Ya saya percayalah ke tim kreatif yang kemarin bilang kalau Cynthia itu fighter woman. Oke. Amin. Luar biasa. Terus yang ngebiayain kuliah pada siapa? Kemarin masih abangnya ayah tadi. Oke, abang ayah. Kalau kuliah dia yang biayain. Full. Full. Ada buka usaha? Buka usaha ada. Siapa itu? Cynthia. Kalau mulai cari uang sendiri itu 2 SMP. Oke, 2 gimana SMP, gimana? Cynthia tuh suka nyanyi. Heeh. Ditawarin sama mama temen waktu itu lagi ngeband nih, ada acara HUT apa waktu itu ya. Dulu sekolahnya di SMP 1. Pangkal Pinang ya. Jadi lagi ngeband tiba-tiba diajakin nyanyi yuk. Nyanyi itu jadi penyanyi cilik. Penyanyi cilik tuh di tempat ulang tahun anak-anak kayak gitu, nyanyi dari satu tempat ke tempat, dikasih waktu itu uangnya berapa, 50.000 kayak gitu ya. Udah seneng kalau umur segitu mah. Iya dong. Iya, udah seneng. Waktu itu masih tinggal sama tante kan, 1 tahun tinggal sama tante. Terus akhirnya SMA itu Cynthia nyanyi keliling di kafe-kafe. Wow. Iya, nyanyi keliling di kafe-kafe. Terus akhirnya kenal sama temen, kita usaha yuk kayak gitu, usaha segala macam, dikasih modal sama orang tuanya, kita jalanin usaha party planner waktu itu. Cuman karena ada satu hal dan lain hal kita masing-masing, akhirnya Cynthia buka lagi sama someone, tapi karena kita memilih jalan masing-masing, kita selesai juga party plannernya. Terus yang terakhir Cynthia buka lagi sama someone lagi. Banyak banget samuannya ya. Iya, someone-nya, aduh. Oke. Buka lagi sama juga kejadiannya. Sama-sama lagi. Masing-masing lagi dan sampai di titik yang ini Cynthia buka apa ya usahanya, party planner, terus florisku Pangkal Pinang. Iya. Yang pengen pesen bucket gitu ya. Pengen pesen bucket, yang pokoknya pesen aja di sini ya. Iya. Di sini. Oke, itu aja nanti bakal Ini, kita. iya ini. Oke. Ini usaha Cynthia, florisku Pangkal Pinang. Oke, Kak, saya wisuda bentar lagi. Oh iya nanti ya. Iya. Oke, tuh yang pengen kasih bucket duit tuh. Oh, wow. Iya ini. Keren. Sekarang ini sih usaha Cynthia. Terus saya sekarang juga lagi buka laundry. Jadi yang pengen cuci baju, setrika baju segala macem, langsung aja ke laundryku Pangkal Pinang. Ini palu gada ya. Apa lo mau gua ada? Iya. Tapi Gila Cynthia sih, tuh sukanya usaha di bidang jasa. Oke. Kenapa? Karena menurut Cynthia di bidang jasa itu nggak ada matinya. Iya nggak sih, seumur hidup. Cynthia selalu berpikir pengen punya usaha seumur hidup. Tapi Cynthia punya mimpi punya hotel. Wow, tapi mikir lagi ini hotel gitu ya. Iya. Apa yang nggak mungkin? Pikirin aja dulu. Iya sih, benar-benar pengen aja. Iya. Mudah-mudahan ya ada malaikat lewat. Amin ya Ya Allah. Allah. Dan semoga semua penonton juga mengaminkan Amin, ya Allah, cita-citanya amin. Cynthia. Yang pengen nikah juga ada kok di Solid Decoration. Ya pengen nikah, aku pengen nikah kakak gitu. Yang pengen nikah gitu. Pokoknya nanti kita tampilin semuanya Iya, yang boleh, kita bantu promosi lah. Thank you. Karena ini perempuan idaman banget gitu kan, udah cantik. Multi talent, pengusaha, palu gada ya, apa lo mau gua ada. Perempuan idaman banget gitu. Harusnya. Hah? Di mata orang yang tepat kali ya. Oke. Iya, di mata orang yang tepat dan bisa bersyukur mungkin. Tapi kan di balik itu pasti ada kekurangan Cynthianya. Ya nggak sih? Ya iyalah, nggak ada yang Iyalah, sempurna, iya nggak ada yang gitu. sempurna. Sempurna Tapi itu aku dan terus kamu. Enggak ya? Oke, gimana? Oke. Iya, aku berpikir kalau ini ceritanya ada rada beralih nih. Oke, nggak apa-apa. Kan aku kan melihatnya sosok Cynthia yang Iya. gimana perempuan idaman banget gitu, para laki-laki lah pokoknya gitu. Cantik, Multi talent.
diajak susah mau kayak gitu kan, diajak usaha bareng Enggak diajak susah, kayaknya diajak mulai dari nol ya, iya, gitu. dari nol. Siapa yang mau juga diajak susah sekarang? Ada. Oke. Terus Itu nggak ngejamin, jamin. nggak ngejamin soal percintaan ya kali ya, nggak Oke. ngejamin. Kenapa? Iya, aku bilang tadi mungkin orangnya, pasangannya, partnernya mungkin kurang bersyukur, kurang apa ya, gimana ya bilangnya, mungkin dari Setia juga ada salahnya, ataupun dari Setia ada kurangnya, kayak abang bilang tadi kan, kalau manusia itu nggak ada yang sempurna, tapi kita kan mau belajar, ya nggak? Betul. Apa yang jadi kekurangan kita, apa yang jadi kesalahan kita, itu mungkin jadi pembelajaran, bukan apa ya, bukan ngejudge orang itu. Biasanya kan dengan satu kesalahan biasanya langsung Ya, dari orang 1000 kebaikan iya, akan kalah dengan satu iya. kesalahan. Aku selalu bilang sama diri aku sendiri, biarpun orang jahat gimana pun sama aku, baik itu pasangan aku ataupun siapa nantinya, dan aku udah ngerasain itu, aku nggak bakal benci sebenci-bencinya sama dia, nggak akan benci. Udah good looking, good attitude lagi. Oh my God. Karena menurut aku dia pernah bikin aku bahagia, Oke. pernah berperan juga dalam hidup aku, walaupun endingnya nggak yang sesuai Cynthia harapin, tapi setidaknya dia punya peran. Pernah gagal? Iya. Gagal Pernah. dalam hubungan Percintaan? Iya. Iya. Gimana seorang Cynthia gagal dalam hubungan percintaan Ini pura-pura nggak tahu kayaknya ya. Yang tadi nanyain heboh-heboh di TikTok itu apa, Bang, gitu. Ini pura-pura nggak tahu. Aku yakin ini pura-pura nggak Iya, tahu. ya, kita pura-pura nggak tahu aja. Sebenarnya yang buat apa ya? Sampai kita tahu Cynthia itu dari TikTok. Sakit tadi yang jelasin. Bu, tolong Bu, jelasin Bu. Gimana ya? Gimana? Mungkin waktu saat dalam posisi atau di titik yang itu sampai ngeposting, menurut aku juga aku ada salahnya. Oke. Kayak gitu. Karena mungkin waktu itu buyar aja ya. Karena Cynthia tipe orang yang nggak mau keluarga tahu, nggak mau orang banyak tahu waktu itu. Tapi di sisi lain Cynthia tuh punya emosional, kayak misalkan gimana sih aku dapet apa ya, mungkin bisa dibilang kayak pembelaan atau hello ini lo orangnya gitu, ini aku sakit loh, kayak gitu, ini aku sakit, ini aku mungkin speak up lah kali ya, tapi mungkin ada kita nggak tahu kan, ada yang suka, ada yang nggak, itu hak mereka masing-masing, dan menurut Cynthia juga sih punya hak. Orang nyiptain media sosial, orang nyiptain platform kayak gitu, orang punya hak untuk mengekspresikan dirinya. Betul. Orang punya hak untuk berkomentar, berkomentar dan segala macem. Tapi Cynthia bilang Cynthia juga ada salahnya di situ, kayak gitu. Salahnya apa salahnya? Ya ngeposting suatu hal yang menurut privacy lah mungkin kali ya. Tapi Cynthia di situ niatnya pengen gimana ya? Sorry, iya. saya nggak setuju kalau itu disebut sebuah kesalahan, karena kita nggak pernah tahu kondisi seseorang. Iya sih, benar. Ya mungkin kalau aku ya nangkepnya di situ nggak ada tempat ceritanya Cynthia, sehingga ada nih media yang bisa tempat aku cerita gitu. Menurut aku, dan itu nggak. Dan ujung-ujungnya kayak gitu kan, ternyata itu sih Cynthia nggak punya niat ke situnya, tapi pengen kasih pengalaman lah, pembelajaran untuk orang-orang kali ya, buat teman-teman yang mungkin nanti pengen nikah. Cynthia ini udah nikah, udah di tahap yang nikah, bukan pacaran lagi. Nikah, jadi pilihan sih kalau pengen nikah muda ataupun kayak abang kan belum mau nikah, karena memang pilihan abang pengen, dan soal usia itu nggak ada masalah. Menurut aku nggak ada masalah. Yang paling penting itu kesiapan kayak gitu. Menikah itu bukan tentang waktu, tapi tentang siap nggak siapnya. Ketika lu usia muda tapi siap dan semuanya udah menurut sesuai syarat, it's okay, nggak ada salah. Cuma siapnya perlu digarisbawahi. Kadang orang cuma mikir senengnya doang kan.
kadang nggak, nanti dalam pernikahan itu kan ada titik di mana mungkin dari segi ekonomi kan kemarin pandemi kan, ya kita kan usaha. Betul. Kayak misalkan tahu-tahu drop kayak gitu, kita bisa nggak berada di fase yang kayak gitu kan, bisa nggak nih suami istri di fase yang kayak gitu kan. Kadang apalagi kalau udah nikah itu, misalkan apalagi punya anak kan, ada susah kan kayak gitu kan. Jadi memang ya mau gimana pun kondisinya itu harus siap. Cuman menurut Cynthia sendiri, hal yang paling fatal dalam suatu hubungan itu adalah memelihara pengkhianat. Ya, Memelihara pengkhianat. ya, minum dulu, nanti kita jelasin pengkhianatnya gimana gitu. Pengkhianat Ya kayak gitu aja. Dan mungkin teman-teman juga udah ngerti. Dalam suatu hubungan, kalau kita memelihara pengkhianat, sakit nggak? Ada untungnya? Nggak ada. Oke. Aku coba aku makin serius nih. Pengkhianat. Jadi hubungan Cynthia, pernikahannya itu Cynthia ngerasa dikhianati. Iya. Ya udah kayak gitu aja. Kok ada lagi gitu, Ibu? Apa? Yang pastinya semua masalah kan ada sebab akibat kan. Tapi penyelesaiannya menurut Cynthia salah. Penyelesaiannya salah. Dari misalkan kita kan ada masalah nih, tapi kalau bisa jangan ke arah yang melenceng lah kayak gitu kan. Mungkin bisa diomongin ataupun segala macam ibarat gitu. Dikomunikasiin kira-kira apa yang bisa dirubah, apa yang kurang dari aku kayak gitu kan. Itu lebih dibicarakan. Iya. Gitu. Bukan ditinggalkan. Iya, begitulah ceritanya. Karena setia itu mendampingi. Iya. Bukan diganti. Iya. Benar sekali. Is quote of the day. Setia itu didampingi, bukan diganti. Iya. Iya. Tapi kalau mungkin satu kali hilap. Oke. Tapi kalau beberapa kali itu mungkin udah tabiat. Ya. Udah tabiat. Udah tabiat. Dan menurut aku milih cowok tuh memang harus hati-hati. Gimana covernya itu belum menentukan. Gimana dia deket sama Tuhan itu kadang juga belum, mohon maaf ya. Iya. Bukan jaminan juga. Dengan orang yang mungkin maaf banget ini dekat sama Tuhan, ibadahnya baik atau segala macam kayak gitu kan, itu juga belum menjamin. Dan sekarang banyak kan yang kayak gitu kan, yang kita tahu, bahkan selebgram atau segala macam itu banyak yang kayak gitu kan, nggak menjamin. Dengan cover dia yang mungkin diem, nggak neko-neko apa segala macam, ternyata makan dalam. Kita nggak bisa nilai seseorang, makanya don't just book by cover. Kadang kan ada yang bilang ini orangnya selengean nih penampilan, mungkin kayak abang rambutnya panjang nih, nggak rapi apa segala macam, kerjanya cuma di pinggir jalan, ternyata nggak tahu omsetnya itu puluhan juta. Gitu. Iya bener kan, karena sih dia udah pernah di posisi yang nih sama teman-teman, jangan ngejudge yang itu jualan di pinggir jalan tuh. Mereka tuh punya bos, punya misalkan kita nih punya usaha di pinggir jalan mungkin 5, itu nggak tahu aja omsetnya berapa kayak gitu ya. Kalau lagi enak-enaknya jualan kayak gitu ya. Setiap hari itu pegang 1 juta mungkin enak ya. Iya, makanya jangan judge orang-orang kayak jadi, gitu. Jadi good looking itu nggak menjamin. Iya, nggak menjamin. Ada yang belain saya yang nggak good looking ini. Terus yang kerjanya mungkin yang gimana? Kalau kita mungkin pemikirannya sebuah jabatan bukan patokan seseorang itu sukses dan segala macam. Emang mereka terjamin hidupnya sih? Ya, terjamin iya. Tapi kan setiap orang beda-beda ya. Kalau Cynthia, kalau dikasih 2 pilihan, pilih cowok yang berpenghasilan tetap atau tetap berpenghasilan? Pilih cowok yang berpenghasilan tetap atau tetap berpenghasilan? Yang kedua. Yang tetap berpenghasilan. Iya, tetap berpenghasilan.
Itu kan sekarang banyak yang suka berpenghasilan tetap. Saya Iya. mah apa ada tukang kopi. Saya mah apa tuh Saya mah tukang bunga. Saya mah apa atau gembel pinggir jalan doang. Tapi naik kelas. Iya, Ya. siap. Yang syaratnya harus ikut ujian. Iya, ujian sama belajar juga. Belajar ya. Minum aja dulu. Iya. Diskusi Hmm. kopi. Cynthia, ini ada snack karya anak Bangka Belitung. Iya. Dan kalau dilihat ini baru namanya good looking gitu kan. Iya. Jadi UMKM Bangka Belitung juga sebenarnya harus apa ya? Harus inovatif gitu. Upgrade gitu ya. Ya, kalau ngomongin produk, oke produknya enak, tapi ketika packagingnya nggak bagus, ini justru mempengaruhi customer gitu. Iya, terus mempengaruhi price kan, harga Price, kan. harga. Kalau kayak gini kan kelihatannya mahal. Kelihatan mahal. Iya, bisa iya. dijual apa? Padahal cuma pisang goreng kan? Iya, Tapi keripik pisang, packagingnya packagingnya keren. keren. Ini keren sih, UMKM Bangka Belitung harusnya semakin maju karena semuanya udah disupport Iya, pemerintah. ada yang kurang sih menurut aku kalau Apa? aku boleh kasih saran. Boleh. Apa yang kurang? Itu bukan ini, tapi di Bangka ini mungkin orang kayak mau bikin packaging kayak gini nih susah produksinya di sini kan. Terus mungkin mahal. Kita harus di luar kan? Kalau Di kayak Bangka gini kan. udah ada dong. Udah ada ya? Udah Iya, tahu di mana? ada. Kasih tahu dong. Di Rumah Klinik Kemasan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nggak ada. Iya, sebenarnya nggak ada alasan lagi sih. Kalau kita mau tidak mencari, itu kan semuanya by apa ya? By kita relasi, kita bertanya nggak sama orang. Kalau tiba-tiba harus datang mimpi, di sini ada tempat packaging, itu nggak mungkin saya rasa. Kita baru tahu sih. Oke, kan udah tahu ya. Jadi nanti kalau ada yang nanya buat packaging kemasan yang bagus itu di mana sih gitu. Di Rumah Kemasan Bangka Belitung udah ada. Oke guys, santai aja dulu. Nanti kita baru lanjut lagi yang serius-serius. Tadi kan udah cerita kecil udah gitu kan. Terus prestasinya udah. Terus kisah cintanya ya sedikit-sedikit udah gitu kan. Kadang-kadang kalau dipikir secara logika sama nalar udah Nggak bisa dilewatin ya. iya kayak aneh aja gitu kan. Iya. Cewek perempuan secantik ini gitu kok apa ya kandas mulu dalam percintaannya gitu kan. Kalau dipikir secara logika gue mah kayaknya kagak masuk gitu, tapi pas dengar ceritanya Cynthia, wah luar biasa sih gitu ya. Ya setiap manusia ada min plusnya gitu ya. Yang itu yang harus kita sadari, kita tuh minnya di mana gitu. Nah, itu yang kita berusaha untuk memperbaiki kekurangannya. Dalam hidup Cynthia, ini apa sih yang buat Cynthia itu kayak apa ya? Kayak prinsip yang berpengaruh dalam kehidupan Cynthia itu apa sih gitu? Prinsip ya. Ya, yang sampai sekarang gue pegang terus, gue harus kayak gini gitu. Ini yang buat gue. Yang pertama adik. Oh, Ya, iya 2 adik. Mereka harus bahagia. Mereka harus sama seperti orang lain kayak gitu kan. Aku tuh terlalu egois sih kali ya sama Tuhan. Selalu bilang, aku nggak mau adik aku tuh susah kayak gitu. Walaupun kenyataannya memang mereka ada yang kayak, maksudnya merasakan lah mungkin ya susahnya itu kayak gimana. Tapi dari Cynthia ini sekarang pokoknya kalau doa, ya Allah beri aku rezeki yang banyak sebanyak-banyaknya. Yang banyak sebanyak-banyaknya pertama buat adek, terus buat orang-orang ya. Kalau lihat orang di pinggir jalan kayak gitu kan, yang udah tua atau pun kayak yang jualan koran di apa sih di lampu merah kayak gitu ya, sedih banget ya. Mau kasih kadang lagi bokeh kayak gitu ya, lagi memang nggak ada kayak gitu kan, tapi pengen sedih. ngasih. Iya, Ini yang ngebatin ya. iya ngebatin. Iya. Iya makanya. Terus yang Cynthia pegang juga harus selalu baik sama orang. Harus selalu mempermudah pekerjaan orang lain ataupun orang minta tolong. Kalau kita nggak bisa nolong secara materi, mungkin belum dikasih Tuhan lebihnya di situ, tenaga kali ya. Kayak
Dan menurut Cynthia apa yang kita perbuat itu pasti ada balasannya. Ya nggak sih, bener nggak sih? Bener ya, hukum alamnya kayak gitu ya. Iya. Sekarang juga kayak ngerasain, aduh baru aja nih baik sama orang, tahu-tahu dihadirin orang lebih baik lagi kayak gitu. Karena setiap pertemuan kan ada maksud. Iya. Bener nggak? Nggak ada yang kebetulan. Iya bener. Betul. Yang pernah ada di dalam Al-Quran juga, Saledon pun atas izinnya Atas kayak izinnya, gitu. iya. Jadi kita ketemu hari ini juga pasti Ya, ada pasti. maksud. Kita Ya, nggak ya. tahu tapi maksudnya apa. Betul. Lagi mencari-cari kan, Mm-mm. lagi menunggu. Nggak usah Iya. dicari deh, nunggu aja. Tunggu aja. Yang penting yang harus kita yakini ketika kita berpikirnya positif, maka hal yang positif Iya. akan menghampiri kita. Benar. Ya. Terus yang ketiga mungkin surat Al-Insyirah tadi ya. Iya. Ya. Gimana tuh surat Al-Insyirah? Setelah kesulitan pasti ada kemudahan kayak Iya, gitu. mudah-mudahan. Ya. Seperti istilahnya Ibu Kartini, ya. Habis gelap terbitlah terang. Iya. Iya. Setelah kita menangis pasti kita bakal Ada ketawa. keceriaan. Iya, keceriaan kayak gitu. Itu yang selalu jadi apa ya? Fundamentalnya Iya. Cynthia untuk Heeh. sampai ke Iya. tahap ini gitu. Ya, melibatkan Tuhan terus ya. Ya. Segala sesuatu. Iya, dilibatin. Kecuali Selalu yang agak melenceng dikit kayak gitu. Melenceng gimana nih? Jangan melenceng. Enggak, canda kayak gitu. Sekarang lagi sibuk apa Cynthia? Sekarang lagi sibuk ngurusin usaha yang kayak Cynthia bilang tadi, terus main bareng teman-teman. Tapi mainnya harus ada hasil. Bukan kita bukan kita memanfaatkan teman atau segala macam. Tapi sekarang kan udah nggak apa ya, mungkin kalau dulu nongkrong udah kakak kikik kayak gitu, ketawa di sini cuman udah selesai kayak gitu. Kalau ini pengennya kalau ketemu temen tuh ada yang dipikirin nih, apa nih kayak gitu, mumpung masih muda, masih sehat, masih kuat kayak gitu kan. Orang lain belum sadar, kita udah sadar berarti kita duluan. udah berapa langkah dari mereka. Iya. Otomatis nggak mungkin kita nggak sukses nantinya. Kalau kita memang mau sabar, mau pelan-pelan, mau usaha, sukses itu udah di depan. Aku percaya itu, sukses sudah ada di depan. Lakukan langkah kecil tapi konsisten. Iya, benar. Gitu. Nah ini gimana nih proses ngebangun usaha ini? Kan tadi banyak banget ya, dari mulai florist, terus sekarang ngerambah ke dunia laundry, terus apa lagi? Wedding organizer. Ini gimana? Apa yang melatar belakangi dan gimana prosesnya ngebangun ini? Iya. Katanya mulai dari nol lagi ya? Itu, iya. Ya sebelumnya juga saya tahu Cynthia itu ada beberapa usaha, tapi sekarang tutup dan sekarang mulai lagi dari nol, ngebangun dari nol gitu. Itu gimana? Sekarang dulunya Cynthia punya yang party planner itu. Iya. Tetapi diambil sama orang yang nggak bertanggung jawab. Oke. Bukan diambil sih, mungkin Salah gunakan lah ya? Enggak disalahgunakan, diambil secara sepihak kali ya. Oke. Terus jadi Cynthia benar-benar jadi yang pakai mungkin jasanya nanti Ya, itu kasih tahu dong. bukan Cynthia lagi. Heeh. Jadi takutnya kan ada komplain apa segala macam, takutnya Betul. Cynthia juga namanya jelek. Betul. Karena di sisi lain Cynthia udah punya yang baru. Kalau yang Cynthia sekarang itu namanya Solid Decoration, teman-teman. Jadi Solid Decoration. Jadi di oke. situ sebenarnya ada itu bareng teman juga. Di situ ada interior. Jadi yang pengen ini ya? iya, Waduh. Iya, Saya kok pengen nikah ya Bapak. Lihat kayak gini ya. ini masih baru banget Instagramnya. Oke, pokoknya di-follow aja Iya, buat di-follow teman-teman yang butuh referensi untuk decoration. Follow aja IG-nya Solid Decoration. Oke, terus apa lagi? Florisku Pangkal Pinang yang sekarang. Florisku Pangkal Pinang. Ya, ini nanti berapa hari lagi itu bakal buka di tempat yang baru, pindah alamat. Oke, pindah alamat. Di depan Havana. Oke, Depan Havana Havana. ya. Depan Havana. Ini. Oke, pokoknya yang sebentar lagi wisuda atau yang sebentar yang mau merayakan ulang tahun atau mau hantaran juga bisa kayaknya ya. Hantaran lagi proses. Lagi on proses. Ya. Langsung aja follow Floris Bangka. Florisku Pangkal Pinang. Sorry. Pokoknya di bawah ini deh ya. Iya, Wow. iya. Apalagi Cynthia? Sama laundry, buka IG Cynthia aja. Oke. Buka IG-nya Cynthia-nya, Bang. Tuh ada kan?
Sun party, florisku, solid decoration. Mana laundryku kagak ada, Iya, Bu. Cynthia tuh kadang Kenapa? malunya kayak gini, kadang mikir kayak gini, mungkin salah ya pemikiran Cynthia ya. Ya nggak tahu situ Cynthia ya. kayak ngerasa ini orang usahanya banyak tapi nggak ada kelihatannya kayak gitu kan, maksudnya nggak ada itunya, tapi sebenarnya salah sih mikir kayak Iya, gitu. kita kan cuma punya dua tangan, Iya, satu iya. mulut. Yang penting daripada kita ngebalasin bacotan orang, tutup aja dulu Iya sih, telinga bener, gitu. bener. Ngapain dengerin Ya natural udah, orang. ya udah, Nanti tulis deh. Iya, oke. Biar Nanti tulis. makin semua orang makin kagum ya. Abang-abang di sini aja pada kagum kayaknya, abang ya. Proses Oke, masih proses oke, kan oke. mulai lagi dari nol, bener-bener dari nol ya. Gimana tuh? Lika-liku dalam membangun sebuah usaha ini gimana? Biar teman-teman tahu nih yang baru mau mulai usaha nih. Kalau Cynthia tuh pertama dari hobi gitu, dari apa yang Cynthia suka kayak gitu kan. Kalau kayak dekorasi itu kan awalnya kan Cynthia ikut nyanyi nih bareng IO yang ada di Bangka Oke. kayak gitu kan. Tapi kayak seneng lihat orang ngedekorasi ulang tahun kayak gitu. Lihat aja tuh, lihat, perhatiin kayak gitu. Akhirnya kepikiran buka sendiri. Ternyata alhamdulillah kayak gitu kan. Kayak usaha yang kemarin tuh hampir 5 tahun kan. Hitungannya dari tamat SMA itu udah dari tamat SMA sampai sekarang udah 4 party planner Wow. yang Cynthia buka ya itu kan. Yang pastinya terakhir itu udah hampir jalan 5 tahun deh usaha yang party Yang planner party itu. planner. Eh, Gimana? Lika-likunya, lika-likunya, serunya, sedihnya buka usaha. Kalau serunya dapat uang ya. Iya, itu mah jangan diomongin lagi. Dapat uang terus dapat Bu. link kayak gitu kan, Iya. dapat ketemu sama orang-orang yang dari mungkin kayak sempet kan ikut megang dekorasi Tima kayak gitu kan, kantor Tima, terus sama kayak Polda kayak gitu kan itu dapat kenal-kenal baru dan rutin kan biasanya tiap tahun kayak gitu. Itu enaknya ya. Jadi udah pasti nih tiap tahun dapat uangnya sekian kayak gitu kan. Yang lain-lainnya itu mungkin kayak ulang tahun pribadi atau segala macam. Kalau susahnya yang pasti kayak pandemi kemarin kan, Ya, itu ngerasain banget kan Bang. Pasti dong, pandemi. Pemasukan bener-bener nol kayak gitu kan. Itu waktu itu Cynthia muter otak loh Bang, gimana caranya Cynthia harus dapat uang. Kuliah masih jalan, waktu itu terakhir kan harus bayar sendiri uang kuliah kan. Iya. Karena udah nikah di semester berapa aku nikah, semester 5 kalau nggak salah. Setelah itu kan harus bayar uang sendiri kan. Jadi waktu itu Cynthia sempet jualan klaper tart tuh, bikin sendiri tuh. Apa itu? Dessert kayak gitu. Dessert. Iya. Terus sempet jualan jualan pisang nugget. Pernah waktu pandemi itu. Pernah jualan cumi asam manis kayak gitu, masak sendiri. Jadi muter otak tuh gimana dapat uang kayak gitu kan, waktu itu masih ada partner kan, masih enak kayak gitu, masih semangat lah. Oke, jadi bisa dikatakan ngebangun usaha ini ya landasannya the power of kepepet. Iya, untuk yang kecil-kecilan itu. Ya, tapi sebenarnya bukan kepepet sih, kita ya adaptasi ya. Adaptasi. Ya, lebih ke adaptasi. Mungkin kalau kepepet nggak pas lah ya mungkin. Iya. Kayak lebih adaptasi ketika kita dalam satu kondisi ini itu harus cepat beradaptasi dan langkah cepat apa yang harus kita ambil gitu. Terus peluang juga ya. Peluang. Kayak sekarang alhamdulillah habis dari putus misalnya sama pacar kayak gitu ya. Aduh, ini cinta mulus si ibu ya. Iya apa? Ketemu sama orang baru kayak gitu kan. Iya. Berarti hikmahnya dari yang kisah sedihnya putus, ternyata di balik itu dipertemukan sama orang-orang yang luar biasa kayak gitu kan. Dan kayak laundry itu sama temen akhirnya dia tuh punya alat laundry cuman udah nggak pakai lagi. Cynthia tanya waktu itu kan, Bang, Cynthia bilang, ini alat laundry nggak pakai ya? Nggak ada yang ngejalanin, dia bilang kayak gitu kan. Ya udah kita jalanin kayak gue bilang, ini sayang. Ya udah alhamdulillah mereka tuh percaya sama Cynthia, mungkin karena lihat Cynthia juga sendiri ya. Terus kayak weddingnya dia tuh punya beberapa usaha, cuman weddingnya udah terbengkalai kayak gitu kan, nggak ada yang ngotakin kayak gitu segala macam. Ngobrol santai waktu itu, Cynthia ceritakan Cynthia tuh punya dekor nih Bang, cuman udah nggak Cynthia pegang lagi. Cynthia bilang kalau pengen bangun lagi males nih, lesu, mau beli barang-barangnya juga males kayak gitu kan.
ya udah Sin, katanya kamu pegang ini aku aja, dia bilang Oh, kamu iya, nih iya. supervisornya kayak Oh, gitu iya, kan. siap, siap. Ya udah jalan, kemarin tuh dapet orderan kan kita di alhamdulillah di Amik kayak gitu. Iya. Proud of you Iya. pokoknya. Jadi Biasa. yang aku bilang tadi, temenan Nah. kita enak kayak gitu. Siapa? Ngobrolinnya bisnis, selain cuman untuk seru-seruan, tapi di situ ada isinya kayak Ini yang gitu. aku garis bawahi, mungkin buat teman ini juga perlu teman-teman garis bawahi. Jadi kalau kita itu kalau berteman itu kayaknya nggak apa-apa, gak usah milih kalau berteman. Iya. Tapi kalau circle tentu harus kita harus pilih circle yang sehat, jangan punya teman yang toksik ya. Iya. Pergaulan yang toksik itu benar-benar nggak baik teman-teman. Nggak baik, ya. Jadi kalau kita punya circle yang bagus, yang sistemnya baik, itu kita ya ada istilah lah gitu. Kalau kita bergaul dengan tukang minyak wangi, maka kita Wangi. akan kecipratan wanginya Iya. gitu. Kalau kita bergaul dengan ya maaf ngomong yang negatif, ya kita bakal berdampak negatif untuk kita gitu. Iya, benar. Tapi sebenarnya kadang saya juga mikir Bang, mau berteman sama siapa aja tergantung diri sendiri sih. Oke, Iya, iya nggak sih? betul. Heeh. Ya kalau kita masih bisa diwarnain orang, itu lebih baik Iya. jangan. Jangan. Tapi kalau kita ternyata bisa mewarnai orang, ya It's nggak okay. apa-apa, it's okay gitu. Yang bahaya ini kita tuh kadang-kadang sering diwarnain sama orang gitu. Itu yang Terlena bahaya, gitu ya. terlena. Masih mudah dipengaruhi. Ini yang bahaya gitu. Tapi kalau misalnya dari diri kita yakin nih, saya bakal mewarnai gitu. Iya. Apalagi kalau perempuan kan sering sedikit-sedikit cowoknya udah tahu nih cowoknya nggak baik enggak, tapi saya selalu berpikir positif, dia ada kalau dengan saya nanti akan saya rubah menuju baik. Itu juga harus digarisbawahi. Iya, silakan ya. Laki-laki itu kalau dapet cowok yang katanya ini, oh biasanya aku dapet temen yang kayak gini, ada curhat sama aku kan. Iya. Ceweknya sering ngajakin putus dalam hal-hal kecil kayak gitu, Iya. misalkan kayak gitu kan. Tapi dia tuh selalu berpikiran ini udah lama Sin, ini udah 5 tahun Sin, Aduh. kayak gitu. Berarti lu sayang sama sama Waktu. lama hubungan lu, Lama. bukan sayang Diri sama sendiri, diri diri lu sendiri sendiri. sama pasangan Pasangan, ya. iya. Kalau kayak gini aku bilang kalau kamu sampai nikah nanti mudah ngomong cerainya. enggak, dibilang pasti berubah kalau udah Berubah. nikah. Enggak, yang Cynthia rasain enggak. Emang berubah, Bang. Tapi nanti di satu titik di mana dia kondisinya nggak baik. nggak baik, dia balik lagi, Bang. Lagi. Tapi nggak semua orang ya, Ya, kayak itu gitu yang ya. disebut dengan toxic relationship. Iya. Jangan bahaya. jangan takut deh lari dari Iya, hubungan yang keadaan kayak hubungan gitu. yang kayak gitu. Karena Cynthia sendiri awalnya memang kayak enggak nih, maksudnya harus tetap Cynthia kan Cynthia manusiawi, Cynthia pengennya semua itu berjalan Lancar. sesuai rencana Cynthia Iya. dan happy ending, Iya. happy ending. Ternyata enggak kan, kayak gitu. Jadi yang dapat Cynthia pelajarin dari pembelajaran kemarin itu, mungkin kalau salah tolong diperbaiki ya. Iya, gimana? Kalau orang dari pacarannya ataupun dari deketnya udah mungkin aneh-aneh, mungkin kita bisa kasih contoh lah, ibaratnya ini misal kayak pengkhianatan, terus kasar dan lain-lain, itu mending udah deh Bang. Udah, dia mungkin bilang berubah nih, nangis nih depan kita kayak gitu, no. Oke guys, itu pesan dari Cynthia dan memang perlu teman-teman ketahui. Jadi mending berani move dari hubungan yang toksik. Iya. Benar-benar. Karena itu akan berdampak ke kehidupan kalian selanjutnya. Iya, gitu. terus aku pengen kasih tahu kalau cinta sama seseorang itu, Iya. aduh berasa udah tua Seru banget ya. banget ya, Cinta sama seseorang itu jangan lupa sisain cintanya buat diri kita. Mungkin setengah-setengah kali. Temen aku bilang itu terlalu gede sih, 50% ngasih cintanya sama orang. Aku mikir lagi kan kayak gitu. Tapi ada yang bilang 80% kasih ke dia, 20% sisa ke kita. Jadi kalau waktu dia nyianatin lagi ada masalah, kita nggak terpuruk yang gimana-gimana. Tapi prinsip Cynthia dalam cinta kayak gini. Saya udah
memberikan yang terbaik. Saya sudah ingin belajar menjadi lebih baik dengan apa yang kamu ingin, yang kamu suka, yang kamu harapkan. Kalaupun endingnya tidak sesuai dengan yang Cynthia harapkan, setidaknya Cynthia itu udah bahagia karena aku udah ngasih yang terbaik nih, kayak gitu. Jadi yang nyesel bukan Cynthia, sepakat, tapi orang itu. Oke, saat ini dianya nggak apa-apa, dianya seneng, dianya bahagia, tapi kan kita nggak tahu dia sedih. Gak mungkin lah dia sedih dia tampilin di media atau segala di sosial media, kita nggak tahu. Tapi yang pasti Allah itu nggak tidur. Dan hukum alam pasti berlaku. Iya. Tapi nggak pernah berdoa kan, Tuhan aku punya satu nama untuk kau kasih karma, nggak pernah berdoa gitu kan ya. Itu mah konten. Konten. Itu kontroversi juga tuh kan. Katanya kamu nggak kenapa dalam agama nggak boleh kayak gitu. Iya, aku bilang ini cuma konten doang. Aku bilang nggak, kalau ngedoa jelek-jeleknya mungkin ada lah kemarin ya, karena emosi atau segala macem. Kita paham, karena manusia itu dinamis banget dan sikap yang diambil itu sesuai dengan kondisi dia saat itu. Iya. Oh ya, Cynthia juga pengen kasih tahu buat teman-teman nanti yang mungkin berpikir Cynthia lari dari masalah atau segala macem, kayak Instagram Cynthia. Orang kan sering nanya, kok Instagramnya nggak ada lagi atau segala macem. Orang kan mikir, ih Cynthia ini kemana sih atau segala macam. Aku di Bangka kok, kayak gitu. Aku di Bangka kok, lagi gerak bawah tanah gitu kan. Diam-diam nanti muncul, amin kayak gitu kan. Amin. Itu Instagramnya udah nggak ada lagi yang Cynthia Robert Sinaga yang hanya cuma satu. Itu nggak ada lagi, udah di hack lah ya sama orang yang nggak bertanggung jawab. Mungkin nanti saya Cynthia lihat itu waktu itu masih di nonaktifin sementara. Waktu itu masih ada, takutnya nanti kan ada tindak kriminal takutnya. Jadi misalkan ada yang mengatasnamakan Cynthia soal Instagram itu atau gimana, itu bukan Cynthia. Nanti ditaruh di sini Instagram yang aslinya. Ya ini Instagram aslinya. Ini Instagram yang asli. Nanti kalau yang Sinaganya cuma satu, berarti itu bukan Cynthia, teman-teman ya. Jadi kalau sekarang banyak banget penipuan yang bawa embel-embel, bisa WA, apalagi Instagram. Itu yang perlu teman-teman ketahui, itu bukan Cynthia. Terus nomor handphone Cynthia juga yang kemarin itu udah nggak ada lagi. Sempat dipegang sama orang yang nggak bertanggung jawab. Dan Cynthia juga minta maaf kalau kemarin seandainya ada yang chat bukan nggak dibales, tapi ada yang mungkin chattingannya nggak nyeleneh lah mungkin atau segala macam mengatasnamakan Cynthia. Itu bukan Cynthia. Ya, itu bukan Cynthia. Ya, buat teman-teman juga ya yang kalau kemarin punya pengalaman di chat sama akun yang mengatasnamakan Cynthia, itu bukan Cynthia. Iya, itu bukan aku. Bang, yang mana Bang kameranya Bang? Ini ya, dua-duanya. Oh. Ya, itu bukan Cynthia teman-teman. Ya, itu bukan Cynthia teman-teman. Itu dari pokoknya dari November itu bukan Cynthia lagi yang megang Instagram, yang posting dan segala itu bukan Cynthia lagi. Siap, pokoknya jangan hiraukan akun-akun yang selain yang tadi. Oke, Cynthia, thank you nih udah mampir ke diskusi kopi. Tapi sebelum kita tutup diskusi kita sharing ya, ini lebih ke sharing. Dan ini juga buat teman-teman yang pengen sharing, curhat apa aja, baik cinta, usaha, boleh nanti DM ke diskusi kopi atau langsung hubungin yang tim dari diskusi kopi. Itu bebas gitu teman-teman. Mau cerita apa aja, yang misalnya mau identitasnya mau disembunyikan, nanti kita juga bakal siapin masker atau topeng dan sebagainya gitu buat teman-teman yang mau berbagi. Yang penting harapan kita semoga yang teman-teman penonton diskusi kopi ada value, ada pendidikan yang bisa teman-teman ambil. Dan kita mau dengerin komentarnya Cynthia terkait diskusi kopi dan acara kita hari ini. Yang pasti baik, yang pasti bermanfaat, dan mudah-mudahan diskusi kopi ini
nantinya bisa jadi wadah buat orang-orang yang mungkin speak up ya kali ya Bang ya, yang kan kebanyakan takut mikirin aduh omongan orang ini segala macam. Menurut saya sekarang udahlah, nggak usah mikirin orang mau ngapain terserah, yang penting diri sendiri. Gimana cara kita ngebuktiin ke diri kita sendiri, ngebuktiin ke Allah, ngebuktiin ke keluarga, ke orang-orang mah nggak usah. Kalau itu mah nggak, niatnya juga nggak baik mungkin ya, mau nunjukin apa dari kita kayak gitu kan. Mudah-mudahan juga diskusi kopi ini panjang. Amin ya Allah. Dan sukses nantinya, karena yang pasti yang Cynthia lihat, yang Cynthia rasain kayak gitu positif sih kayak gitu. Dan memang niatnya baik, niatnya untuk orang banyak. Ya gitu aja deh. Thank you Cynthia. Dan kita juga punya pesan ke Cynthia gitu kan, terkait apa story di belakang Cynthia. Itu ya masa lalu gitu kan, anggap aja itu masa lalu, dan itu anggap aja buku terbaiknya Cynthia. Sehingga itu menjadi teori landasan cara berpikir Cynthia untuk menjalani masa depan Cynthia yang cemerlang. Gitu. Kemarin bukan penyesalan. Bukan betul, penyesalan, tapi pembelajaran. Dan Cynthia nggak pernah benci, nggak pernah nyesel, pernah nikah, pernah punya hubungan, pernah partner bisnis sama siapa atau segala macam, nggak pernah. Karena itu semua pembelajaran. Sampai Cynthia di titik ini itu berkat ada mereka. Dan Cynthia bilang mau ngucapin makasih banyak buat orang-orang itu. Dan semoga orang-orang itu kedepannya jadi orang lebih baik. Dan mudah-mudahan apa yang udah dilakuin, yang udah dikasih ke Cynthia, itu juga jadi pembelajaran buat mereka semua. Sepakat. Ya. Jadi satu pelajaran yang saya ambil teman-teman dari sharing pada hari ini, Cynthia itu selalu menghadirkan energi positif, berpikir positif. Untuk apa? Untuk menarik energi-energi positif gitu. Luar biasa. Thank you Cynthia atas sharing pada hari ini. Kita doain semoga usaha Cynthia lancar, luncur jaya, mengudara. Amin ya Allah. Dan semoga cita-citanya kesampaian. Dan menjadi Cynthia yang tetap membumi walau karyanya yang sudah melangit. Amin gitu. Ya Allah, amin. Aduh sedih. Thank you banget sekali lagi udah datang ke diskusi kopi. Dan buat teman-teman yang nonton kita pada hari ini, semoga ada hal-hal positif yang bisa diambil dan menjadikan ini pembelajaran untuk menjalani hidup-hidupnya teman-teman masing-masing tentunya. Yang pasti harus semangat ya, mau gimana pun keadaannya harus semangat. Ya, dan jangan jadikan alasan keadaan itu menjadikan alasan gitu, alasan keadaan terpuruk, terus nggak ada apa ya, kayak nggak ada menjadikan alasan untuk tidak bangkit gitu. Tidak baik juga. Tidak baik juga. Kebanyakan kan kayak gitu ya. Nih, kamu kenapa kayak gini? Kita lanjut lagi. Mungkin kita lanjut di sesi Cynthia pokoknya kesini yang jangan. Ya, insyaallah. Ini bukan kali pertama dan terakhir Cynthia ada di diskusi kopi. Ya, ada hal yang mau didiskusikan, yang mau di-sharing lagi, tinggal calling aja pokoknya. Ini terbuka lebar pintu diskusi kopi untuk Cynthia. Oke, buat teman-teman, thank you. Semuanya sehat terus, banyak rezeki dan berkah. Saya Toel dan ini Cynthia Robert Sinaga. Mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Bye-bye. Assalamualaikum. Diskusi kopi, diskusi pangkal eksekusi.